Selamat pagi adik-adik mahasiswa mahasiswi Prodi Kewirausahaan IFTK Legalero. Saya akhirnya memilih kuliah dengan cara ini dengan pertimbangan saya tinggal sangat jauh dan saya pikir energi, waktu dan konsentrasi itu sangat ya terkuras ya. Dan menurut saya pikir ini materi yang saya sampaikan bisa juga diakses oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan bisa secara pribadi diakses dari cellular phone yang dimiliki oleh adik-adik semua. Ya, kita kali lalu sudah membahas bab 2 tentang bagaimana budaya itu berpengaruh terhadap pola kewirausahaan, dan saya pikir budaya kolektivisme dan individualisme itu kita sudah lihat bersama, dan pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan hal yang kedua, yaitu tentang mengapa penting etika dalam kewirausahaan, mengapa penting etika dalam bisnis. Saya harap materi yang disampaikan melalui media ini nyaman untuk kalian semua ya. Ya, pertanyaan atau status questionis yang paling penting itu mengapa penting etika dalam bisnis ya. Etika dalam bisnis itu berkenan dengan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis, dalam konteks komersial ya. Dan saya kira penerapan etika dalam bisnis, dalam kewirausahaan itu penting untuk menciptakan hubungan, ya saya boleh katakan hubungan yang sehat dan adil antara korporasi, antara perusahaan, konsumen, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat luas ya. Tadi pertanyaan mengapa penting itu etika dalam bisnis. Hal yang paling pertama menurut saya itu dia penting ya, etika ini penting karena kita mau membangun kepercayaan. Jadi korporasi itu membangun kepercayaan dengan konsumen tapi juga dengan mitra bisnis ya. Saya ambil contoh, kita menyampaikan sesuatu dengan jujur dan benar kepada konsumen ya, atau dengan mitra bisnis ya, satu hal yang berkenan dengan etika tadi, kita sebenarnya sedang membangun kepercayaan, dan itu dengan sendirinya kita mengikat ya hubungan atau relasi kita dengan mitra bisnis, dengan konsumen, tapi juga dengan masyarakat luas. Lalu hal yang kedua itu kaitannya dengan tanggung jawab sosial ya. Perusahaan-perusahaan, di dalam perusahaan-perusahaan ada yang dikenal dengan nama CSR ya, Corporate Social Responsibility. Itu berkenaan dengan tanggung jawab sosial korporasi. Tanggung jawab sosial itu dalam arti apa? Sejauh mana bisnis atau kewirausahaan ya atau korporasi itu memiliki atensi sosial dengan masyarakat luas, atau yang lebih sempit dengan konsumen atau dengan mitra bisnis ya. Saya ambil contoh ya. Misalnya perusahaan tambang ya, itu satu lembaga bisnis ya. Dia didirikan atau ada di tengah masyarakat tertentu atau di tengah komunitas tertentu. Lalu misalnya dia menunjukkan ya perhatian sosial atau tanggung jawab sosial dengan misalnya pengembangan atau kehidupan masyarakat ya. Jadi seringkali ada tanggung jawab sosial itu ditunjukkan dengan misalnya menggelontorkan sejumlah dana untuk pengembangan hal tertentu di dalam masyarakat. Jadi itu berkenan dengan persoalan etis ya. Jadi
membangun tanggung jawab sosial, ya, tanggung jawab dengan masyarakat di mana korporasi itu ada atau di mana lembaga bisnis itu ada. Lalu hal yang ketiga, mengapa penting etika dalam bisnis itu kita menghindari resiko hukum, ya, resiko yuridis. Jadi di banyak perusahaan itu selalu ada yang namanya regulasi, ada yang namanya aturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan etika. Bagaimana cara memperlakukan karyawan, bagaimana cara memperlakukan konsumen, bagaimana relasi itu di jalan, ikatan dengan konsumen, ikatan dengan mitra bisnis melalui kontrak, atau misalnya dengan karyawan melalui kesepakatan kerja bersama. Ya, hal-hal itu sebenarnya terkait dengan persoalan-persoalan etis yang bisa terjadi atau boleh saya katakan itu dialami sepanjang perusahaan itu atau sepanjang korporasi, sepanjang bisnis itu berlangsung. Jadi mesti ada tanggung jawab etis yang punya konsekuensi hukum. Jadi hal yang ketiga, mengapa penting itu bisa menghindari resiko hukum. Dan yang keempat, mengapa etika bisnis itu penting, itu berkaitan dengan reputasi bisnis atau reputasi korporasi. Jadi korporasi-korporasi yang menerapkan etika bisnis, ya, menerapkan prinsip-prinsip etis moral itu secara sangat kuat, dia punya reputasi sangat baik di masyarakat. Ya, orang percaya. Ya, misalnya kalau Anda asal-asalan menghasilkan satu produk yang kemudian punya resiko buruk terhadap masyarakat, ya, Anda punya reputasi akan jatuh di sana. Ya, saya pikir prodi kewirausahaan IFTK Ledalero mendampingi satu komunitas penyadap nira, mereka buat moke, ya, itu penting juga dipertimbangkan soal reputasi, ya. Jadi misalnya kadar moke itu 40%, lalu kemudian ternyata misalnya ya yang tertulis di label itu 40%, tetapi ternyata kemudian dikonsumsi, lalu dites lagi, diuji lagi, ternyata itu misalnya 70%, dan itu berdampak buruk terhadap konsumen, reputasi komunitas bisnis atau reputasi korporasi itu bisa jatuh, ya. Jadi ada 4 hal tadi, ya. Kenapa etika dalam bisnis itu penting, ya? Itu kita membangun kepercayaan, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu kita mau menghindari resiko hukum, ya, berkaitan dengan regulasi aturan di dalam korporasi. Dan yang keempat itu berkaitan dengan reputasi, ya. Lalu kira-kira apa prinsip-prinsip etika, ya, prinsip-prinsip etis di dalam bisnis, ya. Yang pertama itu kejujuran, ya. Dalam hubungan dengan ini, bahwa perusahaan atau komunitas bisnis atau individu yang berbisnis perlu menyampaikan secara jujur, ya, informasi kepada konsumen mengenai produk dan layanan, ya. Jadi kita tidak hanya gagah-gagahan dengan slogan, dengan reklame, tetapi kita menyampaikan secara jujur, ya, produk dan layanan dari komunitas bisnis atau dari korporasi, ya. Bisnis kita itu apa, produk kita itu apa, itu disampaikan secara jujur, ya. Jangan sampai iklannya enak dipandang, enak didengar, tetapi sebenarnya produknya jauh panggang dari api, jauh dari yang sebenarnya, jauh dari fakta, ya, yang sesungguhnya. Maka perlu ada kejujuran. Prinsip yang kedua itu keadilan, ya, memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat di dalam bisnis, ya. Kenapa?
kita harus berlaku adil, ya. Ya, semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk mendukung kegiatan bisnis, kegiatan kewirausahaan. Maka aspek keadilan, aspek perlakuan yang sama itu mesti ditumbuhkan, dihidupkan di dalam bisnis, di dalam korporasi itu. Prinsip yang ketiga, ya, mesti diingat itu soal integritas moral, ya. Standar-standar moral yang diterapkan dalam pengambilan keputusan misalnya itu mesti dilihat, ya, mesti diterapkan, ya. Saya ambil contoh, ya. Kalau dalam perusahaan yang sangat kuat dengan budaya kolektivisme misalnya, keputusan yang diambil bukan secara top down, ya, tetapi bottom up, kolegial, maka standar etis yang harus diterapkan di sana bahwa semua orang yang terlibat dalam bisnis itu mesti didengarkan, ya, supaya keputusan yang diambil itu keputusan yang mengikat, ya, bukan hanya mewajibkan tetapi juga mengikat semua orang yang terlibat di dalam. Lalu prinsip yang keempat itu saya kira otonomi. Korporasi atau komunitas bisnis mesti melihat bahwa setiap orang, ya, itu punya hak untuk membuat keputusan sendiri dalam konteks bisnis, ya. Jadi otonom, mereka otonom untuk mengambil keputusan dalam bisnis. Saya pikir ini kaitan dengan ini, ya, berkaitan dengan ini itu soal inovasi dan kreativitas, ya. Korporasi atau lembaga bisnis tertentu, komunitas bisnis itu mesti menghargai, ya, memberi ruang kreativitas dan inovasi dari tiap individu atau dari setiap mereka yang terlibat dalam bisnis itu, ya. Bahwa ada visi dan misi perusahaan, ada prinsip-prinsip bisnis yang dipegang oleh perusahaan, tetapi bahwa kita tetap memberikan ruang supaya ada otonomi, ada inovasi dan kreativitas yang bisa datang dari individu. Tetap diletakkan dalam bingkai perusahaan, dalam bingkai lembaga bisnis itu. Jadi semua hal yang datang dari individu sejauh itu tidak menyimpang dari kepentingan korporasi, kepentingan bisnis, maka itu didukung, ya. Jadi otonomi individu, otonomi semua yang terlibat itu mesti diberi ruang, ya, dalam hubungan dengan misalnya kreativitas dan inovasi. Lalu saya kira prinsip yang lain itu loyalitas. Loyalitas dalam arti apa? Ya, setiap korporasi atau lembaga bisnis itu punya visi misi, punya program, dan loyalitas yang harus dibangun dalam korporasi itu dimaksudkan sebagai kewajiban tiap orang yang terlibat di dalam bisnis itu untuk tunduk, untuk patuh pada visi dan misi perusahaan. Ya, saya pernah bekerja di Harian Umum Flores Pos selama 4 tahun, menjabat sebagai pemimpin perusahaan Flores Pos, ya. Dan apa yang kami buat di sana, ya, kita setiap kali dalam rapat di bagian perusahaan itu kita selalu sampaikan soal visi dan misi perusahaan Harian Umum Flores Pos, ya. Maksudnya apa? Supaya setiap program, setiap kreativitas, setiap inovasi yang ditunjukkan atau yang dijalankan oleh tiap anggota di dalam perusahaan, ya, harus diterangi atau dijiwai oleh visi misi perusahaan. Ya, itu yang saya maksudkan sebagai loyalitas, ya. Baik, tadi saya jelaskan mengapa penting etika dalam bisnis dengan beberapa prinsip tadi. Saya mau katakan bahwa
etika itu satu imperatif, ya, satu imperatif dalam korporasi, satu imperatif dalam bisnis tertentu, ya, ya. Dan saya pikir pengalaman kalian dalam bisnis, ya, ada yang mungkin belum terlibat dalam bisnis, ya, bahkan, ya, orang-orang kampung yang misalnya menjalankan bisnis yang kecil, UMKM, ya, mereka tetap menerapkan prinsip-prinsip ini, ya, prinsip-prinsip etis, prinsip-prinsip moral dalam usaha mereka, ya. Misalnya juga dalam soal penentuan harga, ya. Anda beli minyak goreng di toko di Ende atau di Momere misalnya dengan harga, saya contoh ya, satu kemasan itu 50.000, lalu hitung biaya transportasi, pengeluaran dalam pembelanjaan itu, datang dan kau jual di Detu Keli atau jual di Mangulewa dengan harga misalnya satu kemasan, satu kepakan itu 100.000, itu mesti dilihat, ya, apakah ini rasional, apakah ini etis, ya, dengan penentuan harga macam ini, ya. Jadi ini tidak hanya berlaku, ya, prinsip-prinsip etis dan moral itu tidak hanya berlaku pada korporasi-korporasi besar atau usaha-usaha bisnis yang besar, tetapi juga berlaku untuk usaha-usaha bisnis yang dijalankan secara personal oleh siapa saja, baik mereka yang punya modal yang sangat besar, tapi juga misalnya punya modal yang sangat kecil dan mereka membuat atau menjalankan usaha yang kecil, ya. Prinsip-prinsip etis, prinsip-prinsip moral itu mesti tetap dipertimbangkan dan dijalankan di dalam bisnis, ya. Baik, pokok yang saya sampaikan ini itu berkaitan dengan bab yang kita bahas, itu bab kedua tentang bagaimana kebudayaan itu berpengaruh terhadap pola kewirausahaan, ya. Jadi selain kolektivisme versus individualisme, ya, tetapi juga etika dilihat dalam konteks budaya, ya. Jadi prinsip etis dan moral itu mesti menjadi habit, mesti menjadi kultur, ya, mesti menjadi kultur dalam bisnis, mesti menjadi kultur dalam kegiatan kewirausahaan. Saya kira untuk pokok ini sampai di sini. Saya berharap adik-adik mahasiswa dan mahasiswi bisa mengikuti dengan baik, ya. Ada banyak literatur yang bisa kalian baca berkaitan dengan etika bisnis, ya. Kalau literatur dalam bahasa Indonesia yang paling kuat saya kira itu ada pada bahasan atau paparan Paterkis Bertens, yaitu bisa dilihat ada bukunya, atau juga misalnya saya tidak salah itu buku yang ditulis oleh Pak Alex Sonikeraf, ya, itu om saya, itu bisa dilihat. Saya pikir di perpustakaan Ledadaro ada. Lalu beberapa literatur yang lain Anda bisa browsing di internet untuk memperkaya kasana pengetahuan tentang mengapa penting etika dalam bisnis, ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan, ya, melalui WhatsApp group atau juga bisa WhatsApp secara pribadi kirim pertanyaan itu melalui WhatsApp secara langsung direct ke saya, atau juga kalau ini tidak sempat, ya, media ini, nanti kita kalau bertemu secara offline Anda bisa sampaikan. Saya sangat terbuka dengan pendapat dan kritik ke saudara-saudara berkaitan dengan jalannya atau juga dengan isi perkuliahan
kita. Saya kira itu, terima kasih dan selamat pagi.